Bu Putu mengucapkan selamat kepada anak-anak kelas 5B yang telah berhasil menyelesaikan pembelajaran di kelas 5 sehingga Ibu nyatakan kalian semua naik ke kelas 6. Untuk itu, Bu Putu berpesan nanti kalian di kelas 6 agar lebih fokus, lebih serius belajarnya, lebih disiplin sehingga nanti siap mengikuti ujian-ujian selanjutnya. Selamat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak kelas 5B. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya tentang menyalurkan gitu ya, menyalurkan rasa kangennya sama muridnya nih Bu Putu ini. Sudah lama nggak ketemu, setahun nggak ketemu. Jadi malam ini Ibu mengundang kalian untuk ikut Zoom di di kelas 5B, khusus anak-anak kelas 5B. Sebelum kita mulai acara, kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat ya? Boleh dihidupkan mic-nya. Kita tidak belajar, jadi anak-anak boleh jawab. Sehat Bu Putu gimana kabarnya? Gitu boleh, silakan. Kalau Bu Putu kabarnya Ibu baik-baik saja, tidak terkena imbas dari COVID-19 ini. Ibu sehat, tidak pernah sakit, tidak pernah batuk pilek. Cuma kemarin ya anak-anak agak pusing sedikit gitu. Pusingnya kenapa? Bu Putu mikir ini 1 tahun ya jadi guru kalian gitu, tapi kayak apa ya, Ibu merasa tidak menjadi guru gitu. Ibu lebih merasa menjadi sahabat kalian sebenarnya gitu. Ya, Ibu merasa kalian itu bukan muridnya Bu Putu lagi gitu, menjadi partner, menjadi teman untuk ngobrol, untuk sharing gitu. Seandainya ini bukan corona gitu ya, alangkah senangnya Bu Putu kalau kalian itu bisa Ibu ajak bertukar pikiran di sekolah. Tapi sayangnya karena corona ya harus seperti ini, kalian lebih banyak berdiskusi dengan orang tua. Itu bagus juga ya, karena bisa menambah lebih erat hubungan antara orang tua dan anak. Oke, anak-anak Ibu ucapkan selamat dulu ya untuk kalian semua. Anak-anak kelas 5B yang jumlahnya 32 orang, 16 laki-laki dan 16 perempuan yang memiliki karakter yang berbeda-beda, cara belajar yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda, kemudian semangatnya yang berbeda juga gitu ya. Ada yang menggebu-gebu, ada yang biasa saja gitu ya. Akhirnya bisa naik kelas semuanya. Selamat, kalian sudah menjadi anak kelas 6, sudah menjadi anak remaja. Bukan anak kecil loh kalian tuh remaja ya. Anak remaja itu adalah anak yang sudah mulai berpikir. Berpikir apa? Berpikir untuk berkompetisi gitu. Ini loh aku bisa gitu. Aku mampu, tanpa disuruh pun aku bisa gitu. Nah, aku disuruh-suruh terus aku itu malu. Nah, itu anak remaja seperti itu.
ingin menunjukkan jati dirinya. Ibu harapkan kalian nanti di kelas 6 ya, itu kalian lebih baik lagi gitu, lebih fokus lagi. Mohon maaf Bu Putu yang sebesar-besarnya selama menjadi guru kalian gitu ya. Ibu mungkin kurang serius mungkin menurut anak-anak, atau mungkin kurang bukan terlalu greget gitu ya, terlalu bersemangat membatasi kalian bermain gitu dengan memberikan tugas-tugas pembelajaran, kemudian PR mungkin menurut kalian itu yang sangat ketat. Tapi percaya anak-anak, semua ibu lakukan adalah tujuannya adalah mengarahkan kalian itu untuk lebih disiplin. Ya, disiplin itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalau dari dirimu saja tidak punya rasa disiplin, maka sampai kapanpun anak-anak tidak akan bisa dipandang lebih oleh orang lain. Itu maksudnya Bu Putu ketika ibu memberikan tugas, hari ini buat 2 hari maksimal setor. Baru kasih tugas kok sudah disetor Bu. Bahkan ada yang beberapa anak mungkin kesel sama Bu Putu, gak usah aja disetor dah, biarin aja gitu, gak dapat nilai juga gak apa-apa. Ibu tidak apa-apa, terserah saja. Tapi berarti kalian itu sudah mengabaikan gitu ya, mendidik diri kalian menjadi orang yang disiplin gitu. Belajar itu bukan semata-mata nilai anak-anak, aku harus dapat nilai 100, tidak. Tapi belajar itu adalah membelajarkan diri kalian menjadi lebih baik. Yang tadinya malas-malesan jadi lebih disiplin, yang sudah disiplin lebih fokus begitu. Karena nanti diri kalian itu bukan milik orang lain, bukan milik ayah ibu kalian. Diri kalian itu adalah milikmu sendiri. Baik menjadi milikmu, jelek juga menjadi milikmu. Tugas bu guru, tugas ibu dan bapak kalian itulah mengarahkan, membimbing gitu ya. Jadi ibu minta maaf sekali selama 1 tahun mungkin yang merasa terbebani gitu, merasa Bu Putu itu kejam sekali, kenapa sih ada guru seperti ini gitu. Banyak bu guru bukan diprotes oleh murid ya, orang tua juga protes. Kadang sering dengar selentingan, wah kalau dapat walinya Bu Putu itu ya, itu bener-bener ya tugasnya banyak, kayak dia bisa-bisanya meriksa saja. Anak-anak, tugas-tugas yang kalian kumpulkan itu pasti Bu periksa. Walaupun ibu terlambat mengembalikan, ibu mendisiplinkan diri ibu sendiri juga. Sama seperti disiplinnya kalian. Ibu akan memeriksa satu persatu tugas-tugas kalian. Dan ibu yakin, ibu tahu kekurangan dan kelebihan yang ada di dalam diri kalian. Walaupun banyak yang bilang, Bu ini dibantuin mamanya buat, ini dibantuin kakaknya. Tapi Bu Putu tahu, anak itu memang berusaha dia belajar dengan baik gitu. Ibu tahu itu dari cara kalian menulis, dari cara kalian menjawab gitu ya. Dari ketika kita belajar kalian juga memperhatikan gitu. Ya itu ya. Jadi Bu Putu minta maaf sekali atas mungkin tanda kutip ya kekejamannya Bu Putu nih selama 1 tahun. Semua orang tua akan seperti itu anak-anak. Ibu kalian, ayah kalian, termasuk Bu Guru. Bu Guru itu adalah orang tua kalian yang diberikan beban gitu ya. Beban yang melebihi orang tua kalian oleh pemerintah adalah untuk apa? Untuk mencerdaskan kalian di bidang formal. Kalau ibu dan ayah kalian mencerdaskan kalian, membantu kalian cerdas itu di rumah, bergaul di masyarakat yang non formal ya. Tapi kalau Bu Putu adalah yang formal. Kalau kalian tidak berhasil di pendidikan formal, kalian tidak akan menjadi apa-apa. Itu yang selalu ibu takutkan. Kenapa ibu selalu mengarahkan kalian gitu, memberikan tugas dan lain-lain itu harus disiplin, harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu buat gitu ya. Itu tujuannya seperti itu. Biar kamu juga selain pintar menjadi orang yang cerdas gitu. Oke, itu ya. Nah, anak-anak dengan cara-cara belajar yang sudah ibu ajarkan, yaitu dengan membaca, kemudian membuat ringkasan, itu ibu harapkan nanti kalian tahun depan, kita tidak tahu apakah pandemi ini akan berakhir gitu, apakah akan berlanjut
tatap muka, karena tadi sore Ibu mendengar dari Gubernur DIY bahwa Yogyakarta tidak akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Jadi kita akan daring lagi gitu kan. Gitu. Tadi Ibu mendengar setengah 6 tadi di TV Trans 7 gitu ya, bahwa tidak akan ada pembelajaran tatap muka. Artinya bagaimana? Dengan cara belajar yang sudah Ibu ajarkan setahun kemarin, yaitu dengan cara membuat ringkasan, kemudian mempoin yang penting-penting itu ya, misalnya memberikan stabilo dan lain-lain, mencatat ulang gitu, dengan membedah kisi-kisi seperti kemarin itu, itulah cara-cara belajar yang efektif yang Ibu ajarkan untuk diri kalian sendiri gitu. Dan itu bisa dilanjutkan nanti kapan sampai ke jenjang selanjutnya. Asal satu, anak-anak tetap disiplin. Dan ingat ya, bahwa belajar itu adalah kebutuhan. Bukan keinginan orang tua kalian, tapi kebutuhanmu. Bu, saya ingin belajar, bukan keinginan, tapi kebutuhan. Beda ya, keinginan sama kebutuhan. Kalau kebutuhan itu harus kamu ulang-ulang, seperti orang makan. Kalau kamu nggak butuh makan, kamu nggak makan, berarti kamu akan kelaparan. Sama dengan belajar. Kalau kamu tidak belajar, maka juga akan kelaparan. Siapa yang kelaparan? Otaknya anak-anak. Gitu. Semakin lama pandemi, bukan semakin pintar, malah semakin lapar. Setelah selesai pandemi, menjadi bodoh. Itu kan. Kalau orang lapar otaknya menjadi bodoh. Kalau lapar badannya menjadi cungkring. Apa tuh ya? Busung lapar ya. Perutnya besar, badannya kurus, matanya melotot gitu ya. Mendekati kematian, sama dengan orang yang bodoh juga gitu. Jadi biasakan kalian untuk belajar. Ingat, belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Oke anak-anak, Bu Putu bangga sekali dengan kalian ya, yang memiliki keunikan gitu. Walaupun pandemi, tapi Ibu bisa membaca keunikan-keunikan yang kalian miliki. Terbukti beberapa dari kalian berkompetisi gitu, ikut berperan dalam kompetisi yang diadakan via daring di sekolah, yang kita mungkin ada berapa anak ya, sekitar 12 anak yang Ibu data itu yang mengikuti kegiatan lomba daring. Itu berarti kan kalian sebenarnya memiliki potensi terpendam gitu ya, memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki kepintaran, tapi kenapa nggak digali gitu, kenapa tidak dimunculkan? Manusia itu punya dua pilihan, baik, buruk, jelek, bagus gitu ya. Yang mana akan kalian pilih gitu? Apakah kalian akan memperlihatkan pada orang lain itu kebaikan kalian, sisi baiknya, sisi keunggulan kalian gitu? Atau akan memperlihatkan pada orang lain sisi kejelekannya atau negatifnya? Manusia hanya punya dua pilihan anak-anak. Kamu mau pintar, bodoh, nggak ada Bu, saya mau tengah-tengah, nggak ada gitu. Jadi kalian sekarang karena kalian sudah anak remaja, jadi sudah bisa berpikir, oh aku mau jadi anak yang pintar. Bu, si Haris pintar Bu, saya nggak bisa menyalip Haris misalnya. Belum tentu. Kalau Haris terlena dengan kepintarannya, bisa jadi yang kalian di bawahnya bisa menyalip Haris. Dengan cara bagaimana? Tadi yang Ibu katakan, belajar adalah sebuah kebutuhan. Kalau kalian sadar itu sebuah kebutuhan, maka belajarlah terus. Sama Adit Ibu sudah pernah berpesan ya, Adit, kamu itu pandai, kamu itu pinter gitu. Suka menulis, Ibu lihat Adit gitu. Jadi tulislah apa yang kamu ingin tulis. Tulis saja, lama-lama kamu akan terbiasa mengungkapkan perasaanmu, walaupun dalam bentuk tulisan. Kemudian Asril yang cerewet gitu ya. Kemudian dia suka ngobrol gitu, suka bikin temennya ketawa gitu ya, walaupun tatap muka sebentar, tapi Ibu paham dengan Asril yang walaupun dibalik kehebohannya yang suka ngobrol gitu, dia punya kelebihan, yaitu bisa memancing temennya yang diem bisa ketawa gitu. Nah, gunakan kemampuanmu itu untuk mengajak teman-temanmu yang pasif untuk bersosial. Diajak ngobrol, mungkin kamu say hello sama temennya itu. Kemudian ada Salwa yang suka bercerita, ada Anissa gitu ya, yang
multi talenta gitu. Apa saja dia bisa. Setiap hari Ibu ketemu dengan Anissa, ya nari, ya apa itu ya. Sampai Bu Putu, wah ini Anissa bolak-balik sekolah gitu. Senang Bu Putu dengan anak-anak yang seperti itu. Ada Verisa, ada Yayan yang jago macopat gitu ya. Kemudian ada Rifki, Hakim, semuanya ya anak-anak di kelas 5B itu hebat-hebat. Dan Ibu kemarin merasa cukup bangga anak-anak. Pernah menjadi wali 5B yang ketika pengelulusan kelas 6 diumumkan adalah mantan kelas 5B, 2 orang mendapat nilai tertinggi di kelas di ujian ya, ujian di SD Keputaran 1, yaitu atas nama Catra sebagai ranking pertama, nilai tertinggi dia, dan Akrom sebagai ranking ketiga gitu. Artinya apa? Mereka paham betul gitu ketika belajar dengan Bu Putu. Ibu mengajarkan begini loh belajar yang benar, begini loh caranya yang benar gitu. Mereka paham betul, kemudian mengulang-ulangnya, mencoba-coba trik-trik yang Ibu ajarkan. Dan apa yang terjadi ketika ujian, nilainya sempurna loh anak-anak. Dan mereka bisa mendapatkan sekolah impiannya gitu. Sekolah impiannya di mana? SMP 5 Yogyakarta. Itu impian mereka dan mereka bisa mewujudkannya. Itu. Ibu harap juga kelas 5B ini, anak-anak di kelas 5B ini juga nanti ketika kelas 6 bisa seperti kakak-kakak kelas itu gitu ya. Anak-anak harapannya Bu Putu sangat besar pada kalian gitu. Sebagai seorang ibu gitu ya, ibu guru gitu. Ibu berharap kalian itu bisa membanggakan suatu saat nanti gitu. Membanggakan Bu Putu, terutama kedua orang tua kalian. Orang tua kalian dengan ketenaran dan lain-lain tidak, tapi dia cukup melihat kalian itu bisa menjadi orang yang berguna, orang yang mandiri, dan bisa menunjukkan prestasi dengan cara kalian. Itu saja. Bu Putu juga sama seperti orang tua kalian. Jadi itu harapan Bu Putu. Sampai kapanpun gitu ya, kalian tetap adalah kalian tetap adalah murid-murid Bu Putu yang hebat, yang walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi kalian bisa membanggakan Bu Putu. Ibu bangga pada kalian semuanya. Semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat, yang sukses, yang berhasil. Sekali lagi, Bu Putu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena Ibu Putu tetap merasa bersalah gitu ya. Belum bisa mendampingi anak-anak belajar dengan baik di sekolah. Ibu juga mengucapkan banyak terima kasih, tolong titip salam dan ucapan terima kasih Bu Putu untuk kedua orang tua kalian yang sudah menjadi guru terbaik di rumah, menggantikan Bu Putu, sehingga kalian bisa menjadi anak-anak yang hebat yang bisa Ibu lihat hari ini. Terima kasih anak-anak. Bu Putu tidak bisa membalas semua yang kalian berikan pada Ibu. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat untuk kalian sudah bisa naik ke kelas 6 dengan nilai kalian sendiri. Selamat, kita tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih Bu Putu. Iya, terima kasih. Ada yang ingin kalian sampaikan? Tidak ada, karena sudah Isya. Mungkin kita akan akhiri. Ada yang... Iya Adit,
Maaf, Bu Putu belum bisa membantu kamu banyak. Semoga kamu sehat-sehat saja, Adit. Nanti rajin belajar di kelas 6 ya, Adit ya. Ingat pesan Bu Putu sama kamu ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Yang lainnya? Oke, terima kasih ya anak-anak. Semoga kita sebelum kalian tamat kelas 6 kita bisa ketemu lagi gitu ya di sekolah gitu. Bisa ngobrol-ngobrol lagi di sekolah gitu. Nggak hanya lewat begitu ya. Tamat kelas 6 kemudian kita sama sekali tidak bertemu gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak? Oke. Ibu akhiri ya anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Zoom-nya Bu Putu gitu. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kegigihan kalian, untuk semangat kalian. Semoga apa yang Ibu katakan hari ini, Ibu pesankan pada kalian, bisa kalian laksanakan dan bisa mewujudkan cita-cita kalian. Anak-anak, sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.